Di awal film, kita diperlihatkan sepasang suami istri yang menemukan seorang bayi yang mereka mengambil bayi tersebut lalu mengasuhnya hingga kanak-kanak. Lantas mereka menitipkan anak tersebut ke kuil Shaolin untuk dibelajarkan seni bela diri kungfu, dan si anak dilatih oleh seorang ketua biksunya langsung. Sampai-sampai si anak tersebut dinobatkan menjadi petarung terbaik di kalangan wilayah yang basisnya memang wilayah lahirnya para petarung-petarung hebat ini, di mana si anak yang diketahui bernama Xiao Feng ini bahkan saat ini ditunjuk menjadi seorang ketua dari klan pengemis oleh ketua sebelumnya, karena apalagi kalau bukan atas dasar kehebatannya. Dan suatu ketika saat Xiao Feng tengah nyantai di sebuah kedai seorang diri, Xiao Feng mendapati ada sekelompok orang yang ternyata kawanan penculik, di mana kawanan yang dipimpin pria botak ini menculik seorang pangeran yang entah apa tujuannya, ya mungkin karena uang sih. Nah saat itu juga Xiao Feng langsung ambil tindakan dan dia hubak-habik sendirian langsung menghabisi mereka semua. Perlu diketahui, Xiao Feng ini mempunyai sebuah jurus mematikan yang diberi nama jurus 18 tapak penakluk naga, yang dimana jurus tersebut benar-benar sangatlah luar biasa. Dan pada pertarungan melawan si botak ini, Xiao Feng pun keluarkan jurus tersebut hingga membuat si botak ketar-ketir sampai akhirnya sadar bahwa orang yang ia hadapi ini adalah Xiao Feng, lalu memutuskan menyerah lantas pergi tanpa membawa anak yang diculiknya tersebut. Dan selanjutnya bersama rombongan klan, Xiao Feng pun pulang, yang dari sinilah awal permasalahan muncul tatkala tiba-tiba Xiao Feng dituduh telah membunuh ketua klan Taifang atau klan pengemis sebelumnya, yang tuduhan tersebut datangnya langsung dari istri dan kakak kandung ketua sebelumnya, yang kita panggil saja mereka berdua Cilong dan Ling Ling. Dan tak hanya terkena tuduhan telah membunuh ketua sebelumnya, Xiao Feng juga dituduh berasal dari suku Hitan atau suku yang terkenal kejam dan merupakan musuh berat dari orang-orang Taifang itu sendiri, yang di sini semua orang percaya sebab yang mengatakan adalah surat yang ditulis langsung oleh orang yang menemukan Xiao Feng waktu kecil dulu. Dan surat ini sebenarnya sudah lama disimpan oleh ketua sebelumnya, yang karena tak bisa membuktikan tuduhan yang dilontarkan ke dirinya ini salah, sesuai aturan Xiao Feng pun akhirnya menusuk dirinya sendiri sebagai hukuman. Dan saat itu juga Xiao Feng pun pergi, lalu dari sini juga Xiao Feng bukan lagi bagian dari klan Taifang. Di sisi lain dari kejauhan, ada seorang pemimpin dari wilayah lain yang memantau situasi Taifang ini, dan si pemimpin yang bernama Murongfu ini justru memerintahkan salah satu selirnya yang bernama Azu untuk mencuri salah satu kitab di kuil Shaolin, yang entah tujuannya untuk apa. Nah, karena penasaran tentang apakah benar diriku ini memang berasal dari Hitan, Xiao Feng pun pulang ke rumah kedua orang tua angkatnya untuk bertanya. Tapi mengejutkannya kedua orang tuanya pun telah tewas dibunuh duluan. Dan apesnya, Xiao Feng lagi-lagi dituduh sebagai pelakunya, yang di sini kedua orang penuduh ini juga mengatakan soal jati diri Xiao Feng yang sebenarnya, yang itu artinya kabar jati dirinya tersebut sudah menyebar ke seluruh penjuru wilayah ini. Setelah menguburkan kedua orang tua angkatnya, malam harinya 3 orang biksu di kuil Shaolin mendapati guru Xiao Feng terluka sehabis diserang seseorang. Dan di sini gurunya Xiao Feng enggan berbicara siapa pelakunya, lantas pergilah ketiga biksu itu, yang tak lama muncul lagi Xiao Feng yang bermaksud ingin menanyakan hal yang sama ke gurunya. Nah, sudah seperti yang bisa kita tebak, di sini lagi-lagi Xiao Feng dituduh telah membunuh guru yang sedari kecil sudah mengajarkannya kungfu, sehingga sekarang Xiao Feng diincar klan Taifang dan perguruan Shaolin. Dan di sini ketika hendak pergi, Xiao Feng mendapati ada seorang yang mencurigakan, yang ternyata dia adalah Azu yang menyamar, yang untuk kemudian Xiao Feng pun langsung menghentikan Azu yang hendak mencuri kitab di Shaolin. Dan begitu terlihat wajah asli Azu yang sebenarnya, efek dari serangan tadi membuat Azu terluka parah, dan saat itu juga Xiao Feng pun memilih menyelamatkannya. Xiao Feng akhirnya berhasil melewati banyaknya hadangan murid-murid Shaolin, lantas dengan tenaga dalamnya, Xiao Feng pun mencoba menyembuhkan luka Azu yang cukup parah itu. Nah, karena dengan cara tersebut masih gagal, Xiao Feng pun memilih akan membawanya ke seorang tabib terkenal yang pasti bisa menyembuhkan lukanya Azu. Dan di sini terkuaklah alasan kenapa Azu mau disuruh mencuri oleh si Murongfu, yang alasannya ternyata karena kedua orang tua, di mana faktanya Azu ini juga tengah mencari orang tua kandungnya. Nah, si Murongfu tersebutlah satu-satunya orang yang tahu di mana orang tua Azu saat ini berada.
我答应你。 Ditemani terangnya bintang di malam hari yang sangat bersinar, mereka berdua semakin intens mengobrol yang membuat Xiao Feng cukup senang karena ternyata masih ada orang yang percaya kepadanya. Dan tapi tak lama Asu kembali pingsan untuk kemudian karena sudah semakin parah, Xiao Feng pun bergegas pergi ke rumah si tabib dan begitu sampai ternyata di rumah si tabib sudah berkumpul semua pendekar dari tiap-tiap sekte yang kebetulan akan mencarinya. Lantas di sini Xiao Feng kembali didesak untuk bertanggung jawab atas semua tuduhan yang sudah diarahkan kepadanya. Nah, pada akhirnya diambilnya jalan tengah di mana Xiao Feng bersedia dibunuh mereka semua asalkan Asu diselamatkan dari luka parahnya tersebut. Dan begitu si tabib setuju lalu dibaringkanlah Asu di balik arena perkumpulan itu. Xiao Feng mempersilahkan mereka semua untuk mengeroyoknya dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Berstatus sebagai petarung terbaik di wilayah ini, nyatanya tak membuat Xiao Feng mampu dengan mudah mengalahkan semua petarung yang datang mengincarnya, di mana Xiao Feng justru kewalahan saat para senior yang maju secara bersamaan dan Xiao Feng akhirnya tumbang juga, tapi tiba-tiba ada seseorang misterius yang datang untuk menyelamatkannya. Dan sesuai janji setelah Xiao Feng berhasil dikalahkan, si tabib akan mengobati luka Asu hingga sembuh yang itu cukup membuat Ling Ling dan Cilong kesal. Dengan situasi hancurnya wilayah Taifang yang dikuasai oleh kerajaan dinasti Song, membuat Murongfu senang karena rupanya dia sudah menunggu situasi ini sejak lama, di mana usut punya usut ternyata Murongfu dengan kerajaannya tersebut ingin merebut seluruh wilayah kerajaan dinasti Song. Makanya dengan adanya situasi ini, dia tinggal menunggu Xiao Feng nyerah untuk kemudian nantinya Murongfu akan mengambil alih semua wilayah tanpa kesulitan sama sekali. Dan di sini Xiao Feng sekarang setelah disembuhkan, orang misterius itu kembali membahas seputar jati diri Xiao Feng yang asli yang berasal dari suku Hitan, yang orang misterius itu juga ternyata mengenal kedua orang tua Xiao Feng, yang tapi bukannya ngasih tahu atau bagaimana, orang misterius itu main pergi begitu saja yang entah apa maksudnya. Kembali ke Asu, dengan menggunakan taktik penyamaran seperti yang ia lakukan sewaktu di kuil Shaolin, Asu berhasil mengelabui dua penjaga untuk kemudian bermaksud pergi meninggalkan tempat ini, di mana meskipun sempat ketahuan si tabib, Asu tetap berhasil lolos dengan menikamnya. Lantas Asu membakar klinik si tabib, yang jelas saja membuat si tabib saat itu juga langsung tewas dibuatnya. Dan ketika esok hari datang, Xiao Feng yang bermaksud menjemput Asu malah dikejutkan dengan kemunculan Murongfu yang ujuk-ujuk mengajaknya untuk join di kerajaannya, di mana Xiao Feng yang mengetahui Murongfu ini bukanlah orang baik, saat itu langsung pergi meninggalkannya begitu saja. Lalu ia pun kembali mencari Asu dan tak sengaja mendapati adanya penganiayaan yang dilakukan oleh bangsa Song yang merupakan bangsa kebanggaan para petarung di wilayah ini. Yang saat itu juga Xiao Feng jelas tidak mungkin tinggal diam begitu saja, untuk kemudian Xiao Feng pun langsung menyingkirkan oknum-oknum dari bangsa Song tersebut. Pada akhirnya, perjalanan Xiao Feng sampai juga di tempat pertama kali ia ditemukan, dan tak lama muncul juga Asu yang mereka akhirnya saling temu kangen, lalu memutuskan akan selalu bersama-sama, lalu mereka juga akan mencari asal-usul dari jati diri mereka, dan juga mencari di mana orang tua Asu berada. Dan nantinya setelah semua ini berakhir juga, mereka berdua akan memilih untuk tinggal di luar wilayah dunia persilatan ini, dan mereka akan hidup sebagai petani lalu menjalani sisa-sisa waktu dengan penuh kebahagiaan secara bersama-sama. Dan itu nyatanya cukup membuat mereka berdua bahagia meskipun diterpa banyak sekali masalah. Nah, sebelum melanjutkan pencarian, Xiao Feng yang curiga dengan Cilong coba menjebaknya. Xiao Feng meminta bantuan Asu untuk menyamar jadi Ling Ling, yang akhirnya didapatkan satu nama yaitu Master Duan, yang konon Master Duan inilah orang yang menulis surat identitas Xiao Feng waktu itu, yang tapi tanpa Xiao Feng dan Asu sadari, Cilong tadi itu rupanya memberikan keterangan palsu sebab Cilong sudah tahu dirinya dijebak. Lantas tanpa buang-buang waktu, Xiao Feng pun langsung pergi untuk mencari sosok Master Duan yang dimaksud tersebut. Dan inilah sosok Master Duan yang dimaksud. Saat ini Master Duan tengah terlibat keributan dengan anaknya yang bernama Asi, yang alasannya karena Master Duan ini gemar bermain wanita alias sering mencari ibu yang baru, yang ketika Asi mengeluarkan serangan sampai tak sengaja menjatuhkan kalungnya sendiri di hadapan Asu. Saat itulah Xiao Feng menolongnya hingga Xiao Feng akhirnya punya celah untuk berinteraksi dengan Master Duan, lalu mereka berdua pun akhirnya diajak untuk mampir ke rumahnya Master Duan.
我正要嚟揾你。係咁，今晚就請兩位，地驚會小院一聚。 Pada akhirnya terungkap, Asu ini ternyata adalah anak kandungnya Master Duan dan sang ibu dulu sengaja memberikan Asu ke orang lain agar Asu membenci ayahnya. Yang tapi Asu yang mendengar itu justru semakin sedih sebab sebentar lagi ayahnya sudah pasti akan tewas di tangan kekasihnya sendiri yaitu Xiao Feng. Nah, maka dari itu, daripada harus melihat ayahnya yang tewas atau Xiao Feng yang tewas, Asu memilih mengorbankan dirinya saja yang tewas di tangan Xiao Feng. Di mana Asu laki-laki menyamar kali ini jadi ayahnya sendiri, yang tapi setelah menyerangnya, Xiao Feng tak lama kemudian akhirnya sadar bahwa orang itu adalah Asu kekasihnya sendiri. Tiba bertemu dengan Master Duan yang asli, di sini semua baru terungkap bahwa Master Duan bukanlah orang yang menulis surat Xiao Feng apalagi sampai membunuh kedua orang tua kandungnya. Yang ternyata ini semua hanyalah fitnah Qilong, Lingling, dan Murongfu yang tujuannya untuk menguasai semua wilayah dataran Cina. Sebab perlu diketahui, Master Duan ini juga adalah seorang pemimpin wilayah, makanya Master Duan juga ingin dibunuh agar mereka bertiga bisa sekaligus menguasai semua berbagai wilayah. Nah, setelah mengetahui fakta yang benar-benar sesungguhnya tersebut, Xiao Feng langsung pergi mendatangi Qilong dan Lingling, dan dengan ini tanpa ampun Xiao Feng pun dibantu Azi langsung menghajar mereka berdua. Begitu Murongfu datang, alih-alih senang mendapat bantuan, Qilong dan Lingling justru dibunuh hingga kini menyisakan Xiao Feng saja untuk bisa akhirnya menguasai semua wilayah. Dan dengan ini, Murongfu pun saat itu langsung mengutus semua anak buahnya untuk membunuh mereka berdua. Selesai membantai semua anak buah Murongfu, kini giliran Murongfu yang maju untuk duel 1 lawan 1 dengan Xiao Feng. Dan dengan ini, pertarungan pun dimulai. Singkatnya saja, setelah melewati proses jual beli selangan yang begitu panjang, ditambah melihat semua kawan-kawannya sudah tewas digantung oleh si Murongfu dengan menggunakan jurus tapak penakluk naga yang dimilikinya, pada akhirnya Xiao Feng berhasil juga mengalahkan si Murongfu dengan begitu telak. Di scene akhir, sesuai apa yang pernah ia ucapkan, ia pun memilih pensiun dari dunia persilatan dan ia memilih tinggal di luar wilayah sambil menjadi petani dan membayangkan hidup bahagia bersama Asu. Dan selanjutnya setelah itu film pun tamat.